menambah kualitas kerja kita ya agar lebih profesional seperti itu. Meskipun kita hidup di kampung, tapi kita nggak kalah saing. Intinya jangan dulu ngambil kesimpulan, ngambil keputusan kita ganti-ganti sensor ya. Alangkah baiknya kita cek dulu di bagian kabelnya, wiringnya, kemudian soket-soketnya. Terus kita lakukan pengukuran di bagian pin sensornya ya. Seperti pengukuran di sensor CMP, CKP, ICT, kemudian MAF. Nah, kita harus tahu ya, harus tahu pin-pin outnya, kemudian EIG-nya kita harus tahu ya, harus tahu, belajar agar kita nggak salah tebak, nggak salah analisa seperti itu ya. Pokoknya belajar nggak ada batasan guys, tetap semangat ya. Fuel pumpnya ini ada masalah ya, silahkan ditonton sampai habis guys. Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas, salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Andika Motor. Kali ini sebelum kita bahas sambungan video Toyota Vios kemarin ya, yang ada kode DTC muncul sampai 3 DTC, mobilnya berebet, kemudian extra pennya juga nyala terus ya. Nah, ini kita spill Nissan Evalia ya. Nah, ini Nissan Evalia ini pernah kita lakukan pembongkaran mesin, perbaikan engine ya, kalau nggak salah 6 bulan yang lalu. Cuman kenapa kita buka, jadi menurut keterangan si owner katanya isi oli tumpah ya, isi oli tumpah, kemudian berceceran ke koil kemana-mana, masuk ke lubang busi juga ya. Nah, setelah kita lakukan pembongkaran kan harus bongkar intake ya, untuk Nissan Evalia, kemudian Grand Livina itu harus buka intake, kita bongkar intake, sekalian kita cek untuk bagian mesinnya ya. Nah, ini hasilnya guys ya. Alhamdulillah ini hasil garapan kita 6 bulan yang lalu, masih bersih mulus ya, masih bersih mulus, nggak ada kerak karena kita merekomendasikan oli yang direkomendasikan seperti itu ya. Oke, tuh, masih bersih ya. Padahal ini mobilnya super aktif ya, super sibuk sekali. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke Toyota Vios. Oke guys, untuk unit Viosnya sudah kita rapihkan ya. Kemarin kan timbul kode DTC 3 biji ya. Yang pertama P0115 mengarah ke ICT, kemudian yang kedua P0325 mengarah ke knock sensor, kemudian yang ketiga P0340 mengarah ke camshaft atau CMP ya. Nah, jadi kesimpulannya jangan dulu ngambil keputusan atau main ganti sensor ya. Kebanyakan mekanik-mekanik pemula main cabut, main ganti sensor, ternyata bukan dari sensornya. Nah, alangkah baiknya dicek dulu di wiring, di bagian soketnya, kabel ya. Mungkin terlepas, mungkin kotor di bagian sensornya, karena sensornya juga kan di dalamnya itu ada magnet ya. Dan sensor CMP itu kan ada dua tipe ya. Ada yang tipe Hall effect yang menggunakan 3 kabel, kemudian ada yang tipe induksi ya, yang cuman hanya menggunakan 2 kabel seperti di sensor CMP Toyota Vios ini. Nah, jadi
intinya kita harus periksa dulu ya. Kalau misalkan kita menemukan sebuah kode DTC, misalkan contoh kita menemukan DTC P0325 mengarah ke knock sensor. Nah itu jangan diganti dulu sensornya, kita cek dulu soketnya, kemudian kabel-kabelnya. Seperti unit ini fix semua dari soket, dari kabel ya. Setelah kita perbaiki bagian soket dan kabelnya, alhamdulillah kode DTC-nya udah nggak muncul. Kemudian kemarin si extra fan atau kipas pendingin radiator yang awalnya ketika on langsung hidup karena ulah tangan-tangan nakal ya. Nah sekarang udah mulai normal, udah kembali ke semula. Dia otomatis di 95 derajat Celcius dia aktif, mati, aktif, mati, aktif. Udah kita lakukan tes sampai 5 kali ya. Alhamdulillah aman. Cuman ini masih ada kendala ya. Ada kendalanya apa? Ketika extra fan menyala, dia agak pincang, kayak gitu guys ya. Nah, setelah kita melakukan pengukuran di bagian fuel pump, ternyata jong ya. Seharusnya ini ketika dimatikan, ini masih bertahan di minimal di 30 PSI ya, minimal di 30 PSI atau 40 ya. Nah, kenapa? Kemarin kan ada gejala agak susah hidup ya, agak susah hidup, ternyata dari sini nih. Nanti kita jelasin. Kalau misalkan kita ukur fuel pump, kita menemukan penyakit seperti ini nih. Ini dalam keadaan mati ya. Oke, kita hidupkan. Kita hidupkan guys. Agak susah kan hidupnya kan? Oke. Nah, ada di 30,8 PSI ya. Nah ini normalnya harusnya ada di 40 lebih ya, di 40 lebih. Nah ini kenapa bisa lemah? Ini juga belum tentu si fuel pumpnya ya. Kenapa? Karena ada kebocoran. Kenapa kita berani ngomong ada kebocoran? Si fuel pump kalau dimatikan harusnya jangan turun jarumnya ya. Kalau kita matikan ya. Nah kita matikan ya. Oke, tuh turun kan. Nah harusnya dia tetap bertahan minimal di 30 PSI ya, di sini nih ya, minimal di 30 PSI untuk menyimpan stok pressure agar mudah dihidupkan ya. Kalau misalkan kempes kayak gini, pertama kali start kan dia harus penuhi si fuel rail dulu yang di sini nih ya. Fuel rail, kalau misalkan pressure-nya sudah tercapai, baru injektor bisa menyemprotkan si bahan bakar, nah baru hidup. Dan awal hidupnya pun agak berebet ya, seperti itu. Nah, kenapa ini kita vonis bukan kerusakan atau kelemahan di fuel pump? Untuk ukurannya masih di atas 30 PSI ya, 38 ya. Nah, ini indikasi ada kebocoran di bagian fuel pump, seperti di o-ringnya, kemudian di valve pressure-nya ya. Bisa jadi valve pressure-nya juga kotor sehingga terjadi kebocoran, bisa juga ya. Intinya kebanyakan dari o-ringnya sobek. Jadi si bensin yang bahan bakar yang udah tersimpan di fuel rail ini, dia kembali bocor di bagian tank bensin, seperti itu ya. Nah intinya ini udah fix, udah jelas, pasti si fuel pumpnya bocor, pasti ya. Kenapa? Untuk tekanannya kataku tadi masih ada di 38 PSI, berarti untuk tekanan fuel pumpnya masih bagus ya, masih oke. Kalau misalkan fuel pumpnya lemah, motornya lemah, itu kisaran di 20 PSI, di bawah 20 bisa hidup, cuman nggak bisa digas ya, cuman nggak bisa digas. Nah kalau ini kita sudah vonis si fuel pumpnya ada yang bocor di o-ringnya itu ya, o-ring yang kecil, kemudian di valve pressure-nya. Oke,
Terus untuk BIOS ini udah selesai, alhamdulillah. Kesimpulannya kita jangan gegabah dalam menganalisa. Intinya harus benar-benar kita analisa secara detail, sabar ya. Kemudian pahami juga fungsinya, kemudian kaitannya kemana. Sebab sensor-sensor itu kan saling berkaitan, misalkan sensor TPS, MAF, nah itu saling berkaitan, CKP, CMP ya, saling berkaitan. Dia akan mengumpulkan data, kemudian data akan disetorkan ke ECU, dan ECU akan memerintahkan aktuator untuk bekerja, seperti itu ya. Nah, saya kira untuk video BIOS ini sudah cukup ya, cukup. Nanti kita tinggal perapihan kabel di bagian atas nih, di bagian soket coil masih acak-acakan, nanti kita rapikan pelan-pelan. Oke, untuk knock sensor ada di sini ya, di bawah intake. Kita harus buka-buka atau lepas-lepas intake ya, tapi kemarin kita nggak buka atau nggak lepas intake, kita cuman perbaiki soketnya, kita masukkan lagi. Ternyata alhamdulillah DTC-nya hilang ya, nggak permanen. Ciri-ciri DTC yang permanen itu ketika kita hapus menggunakan scan, dia langsung muncul kembali, nggak pakai jeda ya, itu permanen. Itu bisa terjadi karena si ECU-nya rusak ya, seperti di IC-nya ada yang angus atau terbakar. Nah itu biasanya ya, biasanya kalau misalkan kita hapus dia nggak pakai jeda langsung muncul lagi, itu berarti ada sesuatu di ECU-nya ya. Tapi kalau misalkan kita hapus beberapa detik ada jeda dia muncul lagi, itu bukan permanen ya, bukan permanen. Masih bisa kita lakukan perbaikan, misalkan perbaikan di bagian wiring, kemudian perbaikan di bagian sensor. Nah sensor pun harus tahu, kita ya harus tahu cara ukur sensor bagaimana, cara ukur sensor MAF bagaimana, cara ukur sensor ICT bagaimana, sensor CMP, CKP bagaimana, itu kita harus tahu ya, harus kenal ya. Cara mengukur resistansinya, kemudian cara ukur O2 sensor, nah itu harus kita pelajari semua. Nggak boleh kita nggak pelajari sensor-sensor ya. Khususnya untuk pemula, tetap semangat, cari ilmu nggak ada batasan, kita sharing, kita berbagi ilmu untuk menambah kualitas kerja kita ya, agar lebih profesional seperti itu. Meskipun kita hidup di kampung, tapi kita nggak kalah saing. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor pamit undur diri, masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, merdeka!